Selamat datang kembali kepada Bapak dan Ibu peserta workshop, pada hari ini. Kita sudah selesai untuk waktu istirahat singkatnya. Selanjutnya sesi berikutnya merupakan pemaparan materi mengenai pengenalan Python yang akan diberikan oleh Geo Rahmat Fauzi SSI, dari Universitas Pajajaran yang merupakan salah satu, researcher juga atau asisten riset pada, penelitian relief OPS ini. Langsung saja, kepada Geo Rahmat Fauzi, dipersilahkan. Yes, baik, terima kasih Mbak Iva. Saya langsung coba share screen. Baik, selamat pagi rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian. Kembali lagi dengan saya, Geo Rahmat Fauzi yang merupakan bagian dari tim Relief Ops. Saya harap semua sudah kembali dari break singkatnya agar kita bisa memasuki bagian agenda kedua dari workshop yang merupakan pengenalan secara umum mengenai apa itu Python. Ya, pada sesi ini diharapkan ketika sudah selesai, tentu saja rekan-rekan diharapkan akan dapat mengerti mengenai sebenarnya Python itu apa sih, lalu dasar-dasar Python itu apa saja. Lalu saya juga akan mengajak rekan-rekan semua untuk hands-on langsung terhadap Python example code yang tentu saja kode-kode sederhana untuk ya agar dapat memahami Python tersebut. Lalu juga saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengenai Jupyter Notebook, di mana Python ini akan di-running. Jadi saya pikir semua sudah mendapatkan chat dari rekan panitia. Saya harap rekan-rekan bisa membuka link yang ada di chat Zoom. Bisa dibuka saja terlebih dahulu, karena ini akan saya gunakan nanti ketika sudah selesai pemaparannya yang melalui PowerPoint ini. Jadi harap dibuka terlebih dahulu, karena membutuhkan loading untuk ya menuju ke file yang tertera di link tersebut. Jadi diklik saja dulu, lalu kita biarkan, dan saya akan kembali menjelaskan mengenai apa itu Python di slide PowerPoint-nya. Baik, saya harap semua sudah membukanya. Linknya ada di chat Zoom. Baik, saya lanjutkan. Ya, sebenarnya apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu adalah cara bagi manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Cara bagi programmer untuk melakukan sebuah perintah kepada komputer untuk menghitung atau melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena terlalu kompleks atau terlalu banyak. Banyak sekali bahasa pemrograman yang ada sekarang ini, dari dulu hingga sekarang di industri. Seperti Java, JavaScript, C++, C, HTML, dan sebagainya. Dan tentu saja Python. Mengapa Python? Karena Python itu mudah untuk dipelajari dan merupakan bahasa pemrograman yang powerful, namun memiliki sintaks yang sangat simpel. Dan Python juga menawarkan fleksibilitas bagi penggunanya untuk menyusun kodenya, yang nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, Python merupakan bahasa yang sederhana, mudah dipelajari, namun powerful dan versatile. Mengapa mudah? Karena bahasa Python dibuat agar semirip mungkin dengan bahasa manusia. Saya beri contoh seperti ini. Di bawah saya menunjukkan contoh ketiga bahasa. Tujuan dari ketiga bahasa ini adalah untuk memprint out sebuah teks, yaitu Hello World. Berikut adalah bahasa Java di sebelah kiri, lalu ada bahasa C++ dan ada bahasa Python. Kita lihat ada beberapa baris kode yang diperlukan untuk memprint out suatu teks menggunakan bahasa Java. Untuk C++, kita lihat ada beberapa kode yang diperlukan untuk memprint out sebuah teks dalam ya C++. Dan untuk Python, kita hanya perlu menuliskan suatu fungsi print, dan kita isikan teks yang ingin kita inputkan dalam tanda kutip, yaitu hello world. Jadi saya hanya ingin menampilkan betapa simpelnya bahasa Python ini. Namun, dari segi fungsi, semua bahasa tersebut memiliki fungsi yang sama-sama powerful. Namun, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bukan? Ya. Selain itu, keunggulan Python adalah bahasa yang cross-platform, dapat digunakan di Linux, Windows, maupun di Mac. Dan juga Python menawarkan versatile. Dia rich ecosystem, yang artinya dia memiliki tools, library yang banyak. Yang artinya Python dapat mendukung penelitian atau melaksanakan tugas dalam berbagai bidang. Seperti contohnya untuk web development atau data science, data analysis, dan research seperti yang kita sekarang laksanakan, yaitu untuk optimisasi dan simulasi. Ya,
Python digunakan dalam web development. Python bisa membuat suatu program dari mulai back-end hingga front-end, hingga meluncurkan web tersebut. Lalu untuk software development, Python juga dapat membuat perhitungan mengenai background prosesnya dan bisa menampilkannya dalam interface seperti yang sudah saya tampilkan dalam demo output hasil ReliefOps. Dan untuk research, tentu saja dalam membantu perhitungan dan contohnya seperti optimisasi atau simulasi yang dilaksanakan di ReliefOps ini. Lalu untuk data analisis, Python juga dapat membantu kita untuk mengolah data yang sangat besar, data yang sangat berantakan, kita dapat merapikannya, kita dapat mengolahnya, dan dapat kita visualisasikannya menjadi berbagai macam chart. Dan juga Python mendukung dalam data science. Seperti pada akhir-akhir ini, kita mendengar istilah machine learning dan deep learning yang booming belakangan ini. Python juga mendukung penggunaan hal tersebut dengan library-nya untuk melaksanakan proses-proses tersebut. Ini adalah contoh web developing menggunakan Python yang pernah saya buat untuk menampilkan web ReliefOps secara sederhana. Di sini saya membuat background prosesnya, di sini saya ingin menampilkan suatu data, yaitu visualisasi peta, yang juga menggunakan Python, dan saya luncurkan web tersebut menggunakan free server yang disediakan oleh Python. Ini hanyalah contoh penggunaan web development dalam Python. Lalu untuk graphical user interface, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di demo hasil output ReliefOps, Python juga menawarkan beberapa library yang mendukung untuk pembuatan interface. Seperti kita lihat ada 5, ada PyKitty, PySide, PyXPython, Kinter, dan Kivy. Di mana pada penelitian ini saya menggunakan PyKitty karena dia menawarkan desain, interface, dan widget yang lebih modern dibanding yang lainnya. Namun dari segi fungsi, sekali lagi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ini adalah contoh penggunaan user interface untuk menghasilkan output dari Python. Ini adalah contoh untuk menampilkan suatu grafik yang juga dibuat oleh Python dan ditampilkan dalam interface, menampilkan sebuah teks, dan ini adalah contoh interface yang sedikit kompleks, yang merupakan output dari penelitian ReliefOps tadi. Untuk machine learning dan deep learning yang seperti saya jelaskan tadi, pada bagian data science, Python juga memiliki library seperti scikit-learn untuk mendukung penggunanya untuk melaksanakan proses machine learning seperti linear regression atau k-means clustering. Dan penggunanya tidak perlu membuat algoritmanya dari nol, akan tetapi hanya perlu menggunakan library lalu memilih algoritma yang diinginkan sesuai dengan kasusnya. Dan untuk deep learning, Python juga memiliki library seperti Keras atau TensorFlow yang dapat membantu penggunanya untuk pembuatan neural network. Berikut adalah contoh penggunaan data dan pengolahan data dalam Python. Ketika kita memiliki data yang besar, kita dapat mengolah data tersebut. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketika menjawab pertanyaan, Python akan menerima data tersebut menjadi data frame. Ketika sudah menjadi data frame, kita dapat mengolah data tersebut, kita dapat cleansing data tersebut, dan kita dapat memvisualisasikan data tersebut menjadi chart, seperti pie chart yang ini, atau bar chart, dan bahkan visualisasi data geospasial, seperti map ini, yang juga ditampilkan sebagai salah satu output di penelitian ReliefOps. Bagaimana cara run Python file kita? Terdapat beberapa environment untuk menjalankan Python file. Saya mengambil contoh ada 4, ada Spider, Idle, Visual Studio Code, dan PyCharm. Dari segi fungsi, ini memiliki fungsi yang tidak terlalu berbeda lah. Namun kembali lagi ke preferensi penggunanya, lebih senang menggunakan yang mana. Dan tanpa melupakan, terdapat satu lagi IDE atau environment untuk menjalankan Python yang cukup berbeda dengan yang lainnya, yaitu Jupyter Notebook. Jika pada IDE yang lainnya, kita menjalankan Python dalam satu file saja, lalu kita run satu file tersebut secara keseluruhannya. Namun, pada saat kita menggunakan Jupyter Notebook, kita bisa menjalankan satu file, namun bisa menjalankannya per baris line seperti yang ada di kanan ini, command line. Kita bisa menjalankan line tersebut yang berisi dengan beberapa baris program, atau kita hanya bisa menjalankan satu baris program saja seperti ini untuk print sebuah teks. Dan ini adalah start page yang akan muncul ketika rekan-rekan klik link yang tadi dan akan muncul seperti ini. Lalu apabila rekan-rekan buka link yang tadi dan klik nama file yang sudah saya sediakan, yaitu tutorial.ipynb, rekan-rekan akan melihat sebuah tampilan yang berisi header seperti ini dan beberapa baris komen. Ya, saya akan mengajak rekan-rekan juga untuk mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara penulisan program atau yang disebut dengan programming paradigma. Jadi, programming paradigma ini adalah merupakan sebuah klasifikasi mengenai bagaimana
suatu program itu disusun berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, sebenarnya ada beberapa, namun saya mengambil 2 contoh yang paling umum, yaitu procedural programming dan object-oriented programming. Di mana dalam procedural programming, program disusun berdasarkan beberapa fungsi. Seperti ini, fungsi X2, dan fungsi X3, dan masing-masing fungsinya akan menjalankan suatu tugas yang spesifik. Tentu saja pembuatan program berdasarkan fungsi seperti ini sangat sederhana dan bagus. Akan tetapi, dia hanya akan bagus apabila kita menulis programnya masih simpel atau sedikit, belum memasuki program yang kompleks. Apabila kita sudah memasuki program yang advance, program yang kompleks, terdapat fungsi yang mungkin saja saling bertumpukan atau variabel yang saling bertumpukan, maka penggunaan procedural programming akan sangat merepotkan penggunanya, karena kita akan kebingungan ketika menemukan error. Proses debugging akan memakan waktu yang sangat lama. Lalu solusinya adalah dengan menggunakan object-oriented programming. Dalam object-oriented programming, kita menyusun dan menggabungkan fungsi dan metode yang memiliki dan yang saling berhubungan ke dalam suatu objek. Saya misalkan seperti ini. Kita membuat objek atau yang dalam dunia nyata kita sebut kelas itu orang. Orang atau person akan memiliki suatu atribut. Atribut tersebut memiliki 2 tipe, yaitu nama dan pekerjaan. Lalu objek dari kelas orang tersebut akan memiliki sebuah metode atau behavior, yaitu dia dapat bergerak, dia dapat berbicara, dia dapat tidur, dan dia dapat bergerak. Ini hanyalah kelas. Kelas tersebut hanyalah template. Maka kelas tersebut belum memiliki nilai yang aslinya. Ketika kita membuat objek dari kelas tersebut, maka objek tersebut barulah akan memiliki nilai atribut yang sesungguhnya dan nilai metode yang sesungguhnya. Apabila kita buat objek geo dari kelas orang, maka geo merupakan suatu objek yang akan memiliki atribut nama, akan memiliki atribut pekerjaan, dan geo dapat melakukan beberapa metode. Dan metode ini tentu saja dapat kita buat sesuai kebutuhan kita. Di sini saya mengambil contoh Geo dapat berbicara, Geo dapat tidur, dan Geo dapat bergerak. Tentu saja apabila kita sudah melihat cara pembuatan program seperti ini, kita akan dapat membuat model untuk mendekati keadaan di dunia nyata yang sebenarnya. Karena pada dasarnya semua hal yang ada di dunia ini merupakan suatu objek yang memiliki atribut atau properties, dan objek tersebut memiliki suatu fungsi dan dapat melakukan beberapa hal yang merupakan metode. Dan tentu saja memungkinkan interaksi antara objek, seperti di sini interaksi antara Geo dan Raffi. Itulah cara penulisan program menggunakan object-oriented programming yang akan saya sampaikan contohnya di akhir hands-on project nanti. Ya, oke. Saya harap rekan-rekan sudah bisa membuka link yang tadi sudah dibuka, dan sekarang saya akan mengajak rekan-rekan untuk klik apa yang ada di dalam link tersebut. Saya akan coba share screen lagi. Apakah sudah ada? Apakah rekan-rekan memiliki kesulitan dalam membuka linknya? Ini yang akan muncul di layar rekan-rekan, lalu rekan-rekan bisa mencoba klik di tutorial.ipinb. Ya. Linknya seperti ini yang tadi, lalu rekan-rekan bisa klik tutorial.ipinb-nya. Lalu tunggu sebentar, dan kita akan masuk ke file yang berisikan tulisan seperti ini. Saya harap rekan-rekan sudah bisa membukanya. Baik, saya harap rekan-rekan sudah memasuki window yang sama dengan saya. Apabila ada kendala mengenai pembukaan link tersebut, boleh raise hand, biar saya bisa membantu rekan-rekan. Oke, karena sepertinya rekan-rekan sudah bisa membukanya, saya akan coba langsung menjelaskan mengenai hands-on project kali ini. Kita coba langsung saja masuk. Di Python terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu variables dan tipe data. Jadi variables adalah suatu container atau template untuk meletakkan suatu value atau value sebuah data. Contohnya seperti ini. X merupakan variabel dan value dari X adalah 5. Ya, ini adalah variabel, dan 5 adalah value data yang memiliki tipe data. Apa itu tipe data? Ada beberapa tipe data dalam Python, seperti integer yang merupakan bilangan bulat, contohnya seperti ini, lalu ada string yang merupakan sebuah tulisan, bisa bentuk karakter maupun penggabungan antara huruf dan karakter yang biasanya ditandai dengan tanda kutip atau petik.
Lalu ada tipe data float yang merupakan bilangan desimal, dan ada tipe data boolean yang merepresentasikan nilai truth atau false. Lalu terdapat juga komen pagar seperti ini, yang apabila kita tuliskan, kita coba masuk ke sini, kita tuliskan dalam suatu list dalam pemrograman, maka program baris tersebut tidak akan dianggap oleh program, sehingga ya tidak akan dijalankan. Kita bisa membuat suatu judul atau keterangan langsung dalam program dengan tanda pagar seperti ini. Saya akan mengajak rekan-rekan langsung ke baris pertama. Sekarang rekan-rekan boleh coba jalankan program untuk menghasilkan output teks berupa hello, welcome to Python tutorial dengan cara mengklik run tombol yang ada di sini atau klik sel-nya lalu shift enter. Ya, saya yakin rekan-rekan sekarang sudah mendapatkan hasil berupa tulisan yaitu hello, welcome to Python tutorial. Ya, ini adalah hasil sederhana untuk print out teks. Dan saya akan memberikan contoh berikutnya yaitu tipe data. Saya coba jalankan lagi. Dan berikut adalah ada 3 tipe data. Ini adalah integer, ini adalah angka 0, tapi bukan integer, melainkan string. Karena kita define di sini str merupakan string, int merupakan integer. Sehingga 0 di sini bukan integer lagi, tapi merupakan string yang kita anggap sebagai karakter. Dan ini merupakan bilangan float, yaitu desimal. Lalu kita coba declare beberapa variabel dalam Python. Seperti yang sudah dijelaskan, rekan-rekan boleh menulis nama variabel apapun dan value-nya berapapun. Seperti kita tulis ini, saya coba declare beberapa variabel. Yang pertama bernilai x, variabel x dengan nilai 6, y dengan nilai 2, dan saya membuat juga variabel name dengan perubahan sedikit pada huruf-hurufnya, dan saya define value-nya masing-masing seperti ini. Rekan-rekan bisa coba jalankan program lain yang ini, dengan mencet tombol run, dan tidak akan terjadi apa-apa. Mengapa? Karena kita baru mendeklar variabelnya. Program belum tahu, belum bisa menghasilkan apa yang ada dalam sana karena kita perlu memanggil variabelnya. Setelah dideklar, kita panggil menggunakan print seperti ini, kita jalankan lagi, maka program akan mengoutputkan hasil dari variabel yang kita panggil. Print, nama variabel, dan akan menghasilkan value-nya yang merupakan 6. Dan berikutnya. Dan juga hasil dari variabel name, dan name dengan perubahan huruf yang berbeda. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa Python merupakan bahasa yang case sensitive, yang artinya hanya berbeda huruf kapital pun, maka program akan mengenali variabel tersebut menjadi variabel yang berbeda. Jadi, perlu kehati-hatian dalam penulisan nama variabel. Karena apabila kita sudah menulis program yang panjang, yang setelah kita pikir errornya mungkin akan rumit, dan ternyata setelah kita temui errornya hanyalah perbedaan huruf besar dan kecil, itu akan sangat menjengkelkan. Setidaknya bagi saya seperti itu. Lalu kita juga dapat memasukkan value untuk nama variabel sesuai dengan input yang kita inginkan. Di sini saya coba tuliskan 3 baris program. Yang pertama untuk print yang akan bertanya siapa nama rekan-rekan. Lalu di sini saya declare variabel yang bernama input name yang value-nya input, yang berarti belum ada atau fungsi input ini berfungsi untuk nantinya akan passing value yang user akan input. Saya coba jalankan. Dia akan bertanya siapa namanya. Lalu rekan-rekan bisa menuliskannya dengan nama, tentu saja boleh nama rekan-rekan atau boleh ya nama yang lain, nama siapapun. Saya coba tuliskan nama saya sendiri. Ya, maka variabel akan mendapatkan value yaitu geo, merupakan value yang diinputkan oleh rekan-rekan dan menjadi value dari variabel input name. Lalu apabila kita print teks seperti ini, hello, welcome to this Python tutorial. Namun lihat ada perbedaannya. Saya menuliskan kurung kurawal di sini, yang berarti ini merupakan kontainer dari suatu variabel yang saya ingin gabungkan dengan suatu teks. Dan saya tuliskan dot format di sini, lalu saya tuliskan variabel yang saya ingin masukkan ke dalam kurung kurawalnya, yang berarti input name. Maka printout ini akan menginputkan teks dengan mengganti kurung kurawalnya dengan value dari variabel input name. Jadi hasilnya adalah hello Geo, welcome to this Python tutorial. Itu adalah contoh input dalam Python. Saya harap rekan-rekan dapat catch up ya, karena sepertinya masih belum terlalu rumit juga. Apabila ada kendala mengenai running program, ada error yang tidak diinginkan, mungkin boleh raise hand dan akan saya coba bantu untuk menyelesaikannya. Namun apabila tidak ada, kita bisa coba langsung berjalan.
Oh iya, baik. Apabila ada pertanyaan terkait slide yang tadi, mohon maaf saya kelupaan, boleh tulis saja di chat box dan nanti kita akan bahas pada sesi diskusi agar tidak memotong untuk penjelasan yang lainnya. Nanti akan dicatat oleh panitia dan akan saya jawab, saya coba jawab satu persatu. Lalu ada juga yang disebut dengan operators dalam Python. Operators dalam Python ini merupakan ya operator sederhana seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hingga eksponensial. Ya, di sini saya akan mengajak rekan-rekan coba declare variabelnya berapapun, untuk X bisa angka berapapun, untuk Y juga bisa coba angka berapapun. Lalu di sini saya coba tuliskan fungsi-fungsi sederhana. Fungsi-fungsi sederhana untuk addition, untuk menambahkan sesuai operatornya, minus, dan saya coba gunakan semua operator yang ada dalam Python. Lalu apabila kita jalankan, dan rekan-rekan boleh coba jalankan, maka akan menghasilkan hasil dari operator dengan menggunakan dua variabel tersebut. Ini adalah hasil pertambahan, pengurangan, dan berikutnya hingga ke hasil sisa pembagian atau modulus. Ya, itu adalah hanya contoh sederhana mengenai operator. Lalu saya ingin coba menggabungkan input yang dimasukkan oleh user tadi, dan saya ingin menjumlahkan dua variabel yang inputnya kita masukkan sendiri. Di sini saya declare dua variabel. Variabel pertama num1 yang angkanya kita inputkan, dan variabel kedua num2 yang akan kita inputkan juga. Lalu saya declare lagi variabel sum, yang sum ini akan berisi value yang berisi pertambahan untuk penjumlahan antara 61 dan 62. Yang artinya apabila kita print sum ini akan menghasilkan hasil penjumlahan antara kedua variabel yang nilainya kita inputkan. Lalu di sini juga saya coba print tipe dari sum. Saya ingin mengetahui apa tipe data dari sum tersebut. Lalu ya ini penambahan kedua jumlahnya. Saya coba jalankan dulu agar lebih mudah menjelaskannya. Rekan-rekan boleh juga coba jalankan, coba masukkan angka berapapun. Coba masukkan angka berikutnya, enter lagi. Kita akan mendapatkan hasil 3 output di sini yang saya tandai dengan blok biru. Angka pertama 510. Kenapa 510? Padahal saya ingin mengetahui jumlah dari num1 dan num2. Hal itu terjadi karena ketika kita cek tipenya, itu merupakan tipe str, yang mana merupakan tipe string. Sehingga program menganggap atau mengenali variabel tersebut sebagai huruf karakter. Sehingga ketika kita menjumlahkan input yang tadi kita masukkan, kita hanya akan menggabungkan karakter tersebut sebagai sebuah kata, bukan sebagai sebuah angka. Bagaimana cara menyelesaikannya adalah dengan kita declare variabel yang baru atau ya, dan mengubah variabel satu menjadi integer. Caranya seperti ini. Int, nama variabelnya, lalu int lagi, dan nama variabelnya. Apabila kita jalankan kembali, dan kita ya running dengan variabel yang baru bernama sum dengan semuanya besar, maka hasilnya adalah 15. Ya, sesuai. Di sini saya ingin menunjukkan pentingnya kita mengetahui data tipe dalam Python. Jadi ya bisa saja dengan angka sama-sama angka, namun ada salah satu yang program menganggapnya sebagai karakter dan sebaliknya. Saya harap rekan-rekan bisa mengerti apa yang saya tekankan di sini mengenai pentingnya tipe data dalam Python. Lalu dalam Python terdapat beberapa jenis kondisi, to bigger, smaller, equal, dan not equal. Ini saya coba contoh, rekan-rekan juga bisa coba coba jalankan di line program yang di bawah ini. Di sini saya mengambil contoh print 1 lebih besar daripada 2. Maka hasilnya adalah false. Kondisi akan mengembalikan nilai truth expression, apakah true atau false. Yang di sini tentu saja 1 lebih besar dari 2, tidak, karena memang tidak lebih besar. Rekan-rekan bisa mencoba menggunakan kondisi-kondisi lainnya dan melihat apakah hasilnya benar, true, atau false. Ya, rekan-rekan bisa sambil mencoba dan sambil melihat hasilnya. Ini adalah contoh kondisi, di mana kondisi ini diaplikasikannya dalam statement if dan else, yang sangat umum dalam penulisan bahasa pemrograman. Baik, ya, karena rekan-rekan sudah selesai mencoba dan kita masuk ke if dan else. Jadi penulisan if dan else secara umum seperti ini. Apabila kita mendefine suatu kondisi tersebut bernilai benar, maka program akan print out statement atau melakukan statement pada kondisi tersebut. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka program tidak akan melakukan apapun atau pass.
Dapat juga apabila kondisi satu tidak terpenuhi, maka program akan melakukan statement lainnya. Dan dapat juga kita menuliskan beberapa kondisi seperti ini. If kondisi satu terpenuhi, maka kita akan melakukan statement ini. Lalu else if yang dituliskan dengan elif, apabila kondisi 2 terpenuhi, maka program akan melaksanakan statement yang kedua. Namun apabila kondisi satu dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka program akan melakukan else, yang mana berisikan statement yang akan melakukan suatu tindakan apabila kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi. Saya harap rekan-rekan bisa cukup mengerti mengenai cara penggunaan if dan else ini. Saya langsung coba masukkan contoh seperti ini. Ya, rekan-rekan bisa ignore baris yang di atas karena saya memberikan tanda pagar di sini. Lalu rekan-rekan bisa coba memasukkan value dari variabel weight berapapun. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan kondisi apabila weight, angka dari value weight yang diinputkan oleh rekan-rekan lebih kecil dari 40, maka program akan print out statement yang apabila kondisi satunya terpenuhi. Apabila kondisi 2 terpenuhi, yang merupakan angka tersebut lebih besar dari 80, maka program akan print out statement yang kedua. Namun, apabila angka yang dimasukkan oleh rekan-rekan tidak terpenuhi di kondisi 1 dan kondisi 2, maka program akan print out hasil yang lainnya. Rekan-rekan bisa mencobanya, coba dijalankan. Ya, if else ini boleh diganti nilainya dengan berapapun untuk mengecek apakah hasilnya. Dalam kasus ini saya coba masukkan nilai 30, bila coba dijalankan, ya program akan mengenalinya sebagai yang terpenuhi di kondisi 1, maka akan print out statement yang tersatu. Yang artinya ya mungkin angka yang diinputkan berarti berat badannya terlalu kurus. Atau yang kedua mungkin terlalu besar, atau berada di berat badan yang ideal, yang saya tuliskan dengan tulisan good job. Saya harap rekan-rekan bisa mencobanya juga dan tidak ada kendala. Sekali lagi apabila ada kendala boleh raise hand, apabila ada error yang tidak diinginkan saya akan coba melihat. Saya harap rekan-rekan bisa catch up tadi. Lalu apakah penulisan kondisi dalam if dan else hanya terbatas pada satu kondisi saja? Tidak. If dan else kita dapat menuliskan 2 atau bahkan 3 kondisi. Contohnya seperti ini. Dan penulisan kondisi tersebut dipisahkan oleh 2 tanda, or dan and, yang dikenali oleh Python. Saya menuliskan contoh 2 di sini. Ini menggunakan or, dan yang kedua menggunakan and. Apabila kita menggunakan or, artinya seperti ini. If kondisi 1 bernilai benar, atau kondisi 2 bernilai benar, maka program akan melakukan statement ini. Yang artinya apabila salah satu kondisinya benar, ya program akan melakukannya. Namun apabila kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi atau false, maka program tidak akan melakukan apapun. Dan apabila kita menggunakan and, if kondisi 1 itu true dan kondisi 2 true, maka program akan melakukan suatu hal di sini. Yang artinya apabila kita menggunakan or, kita hanya membutuhkan salah satu dari kedua kondisinya untuk terpenuhi. Namun apabila kita menggunakan and, kita memerlukan kedua kondisinya untuk terpenuhi agar dapat melakukan suatu tugas yang spesifik yang diletakkan di dalam if dan else ini. Saya akan mengajak kembali rekan-rekan untuk mencoba chain condition ini. Yang saya coba tuliskan seperti ini. Rekan-rekan boleh mengisi variabel dengan angka berapapun, dan saya juga sudah menyiapkan 2 blok if dan else untuk multiple condition. Ini adalah contoh if dan else multiple condition dengan or, dan ini adalah contoh if dan else dan multiple condition juga dengan tanda and. Rekan-rekan boleh menuliskan angka berapapun dan coba lihat hasilnya. Dari hasil yang sudah saya peroleh, saya mendapatkan untuk blok pertama, saya mendapatkan nilai false. Dan untuk blok kedua, saya mendapatkan nilai true. Apakah benar? Ya. Kita coba lihat. Nilai variabel X sama dengan Y. Apakah X sama dengan Y? Tidak. Oke, kita coba cek, karena dia menggunakan OR. Meskipun kondisi 1 tidak terpenuhi, apabila kondisi 2-nya terpenuhi, maka dia akan print out true. Dan kita cek, apakah sisa pembagian bilangan X dibagi 2 sama dengan 1? Tentu saja tidak, karena dia merupakan 0. Sehingga program kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan print out kondisi pada else, yaitu false. Dan kita cek yang kedua, gunakan and.
Apakah X tidak sama dengan Z? Ya tidak, mereka karena tidak sama 0 dan 9. Dan apakah sisa pembagian Z dengan 2 sama dengan 1? Ya 9 dibagi dengan 2 sisanya merupakan 1. Maka kedua kondisinya terpenuhi atau bernilai true, maka saya akan print out true. Program maksud saya akan print out true dan sesuai dengan hasil. Ya, rekan-rekan juga dapat mengganti kondisi-kondisi tersebut dengan kondisi lainnya, tidak perlu seperti ini saja. Bisa menggunakan ya kondisi lainnya seperti tadi, lebih besar dari, lebih kecil dari, atau not equal, ya, dan menggunakan operator-operator lain untuk menjalankan suatu statement if dan else dalam Python. Harap rekan-rekan sudah berhasil mencoba dan boleh melihat hasilnya juga apakah sesuai atau tidak. Saya akan sesuai karena seharusnya apabila kondisinya sudah sesuai, maka program akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya. Selain tipe data yang sudah tadi saya jelaskan mengenai integer, lalu string, dan float, dan yang lainnya, terdapat tipe data juga. Seperti dua tipe data yang penting juga dalam Python, yaitu list dan tuples. List dan tuples ini sebenarnya mirip. Kedua tipe data ini merupakan suatu tipe data yang dapat contain beberapa item. Dan beberapa item tersebut bisa memiliki beberapa tipe. Seperti ini contohnya. Ini adalah contoh list. Bentuk list akan menjadi seperti ini. Dipisahkan oleh suatu kurung siku dalam Python. Elemen ini adalah elemen yang berada di dalam list. Kita dapat melihat ada beberapa elemen di sini. Ada 8 elemen yang berisi angka, 1, 2, 3. Lalu string atau huruf yang saya beri tanda kutip. Karena Python akan mengenali string dengan tanda kutip. Lalu angka lagi dan ada huruf. Ya, begitu pula dengan tuple. Tuple pun berisi multiple elements dengan tipe data yang berbeda. Tuple seperti ini, pembedanya adalah tanda kurungnya. List dengan kurung siku dan tuple dengan kurung yang biasa. Saya akan menjelaskan perbedaannya nanti. Hal yang penting juga yang perlu kita ketahui dalam penulisan list dan tuples adalah indeks. Indeks berarti posisi yang ditempati oleh suatu elemen dalam suatu list. Saya tuliskan di bawahnya langsung. Kita melihat, kita ingin mengetahui sebenarnya berapa sih indeks dari tutorial? 7. Mengapa? Ini adalah urutan posisi dari tutorial yang berada dalam list tersebut. Indeks dalam Python selalu dimulai dari 0, sehingga elemen 1 bernilai indeks 0, dan berikutnya hingga ke elemen tutorial memiliki nilai indeks 7. Kita dapat mengakses nilai indeks ini untuk looping, yang nanti akan saya jelaskan. Untuk tuple pun sama, kita dapat mengakses nilai indeksnya berdasarkan elemennya, namun terdapat perbedaan. Item yang berada dalam list itu mutable, yang artinya kita dapat menambahkan item dalam list, atau dapat menghapus item dalam list, atau kita dapat menghapus item dalam list berdasarkan posisi indeksnya, bukan berdasarkan value-nya. Namun dalam tuple, dia immutable, yang berarti kita tidak bisa menghapus atau menambahkan item yang berada di dalam tuple. Ya, ini adalah contoh fungsi cara untuk memasukkan item dalam list dengan list, nama listnya, nama variabel listnya, dot append, dan item yang ingin kita inputkan ke dalam list. Lalu untuk remove, dot remove, lalu nama item yang ingin kita hapus yang dalam list. Apabila kita ingin menghapus nama tutorial, kita tuliskan di sini kutip tutorial. Apabila kita ingin menghapus tutorial berdasarkan posisi indeksnya, kita gunakan dot pop. Lalu isikan di sini 7. Maka dia akan menghapus elemen dengan indeks ke-7 dalam list tersebut. Lalu ya dalam tuple tidak bisa menambahkan dan menghapus item dalam list. Sehingga kita akan mendapatkan proses iterasi yang lebih cepat dalam tuple. Namun terdapat beberapa fungsi Python yang berguna dalam kedua data tipe tersebut seperti max, min, len, any, sorted, dan sum. Fungsi-fungsi tersebut dapat digunakan dalam list. Misal kita gunakan list.max, tanda kurung seperti ini, kita akan mendapatkan berapa nilai maksimum dalam list atau tuple. Untuk minimum, kita dapat mencari tahu nilai minimum dari list dan tuple. Untuk len, kita mencari length, yang artinya panjang dari list. Kita ingin mengetahui sebenarnya list yang kita buat ini ada berapa elemen sih, kita menggunakannya len. Mungkin ini tidak akan terlalu berguna pada data kita yang apabila hanya sedikit. Namun ketika kita sudah memasuki data yang sangat besar, sangat banyak, kita akan memerlukan fungsi-fungsi seperti ini. Untuk mencari tahu nilai max, min, length, atau any untuk mencari nilai true dalam suatu list yang sangat besar.
tanpa perlu mencarinya secara manual. Dan kita dapat melakukan sorted atau mengurutkan dan mencari jumlah dari semua elemen dalam list dan tuple. Namun dengan syarat semua elemen yang berada dalam list dan tuple harus memiliki data tipe yang sama, entah itu semuanya angka atau entah itu semuanya string. Saya akan mengajak rekan-rekan langsung mencoba declare list yang sudah dijelaskan tadi. Rekan-rekan bisa mencoba menuliskan seperti yang saya tuliskan di sini, declare variabel yang bernama word list. Word list ini berisikan 4 elemen yang berisi string, this, is, Python, dan tutorial. Kita coba jalankan saja. Di sini juga saya coba ingin mendapatkan 3 output yang akan saya jelaskan. Rekan-rekan boleh jalankan baris program ini. Ya, kita print word list. Kita memanggil variabel seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka yang akan didapatkan adalah value dari variabel word list yang berisi this, is, Python, dan tutorial. Lalu kita bisa hanya ingin mendapatkan salah satu saja dari output list tersebut. Kita tuliskan word list kurung siku indeksnya. Apabila saya menulis 0 di sini, maka saya akan mendapatkan elemen dalam list yang menduduki indeks ke 0, yang mana merupakan this. Dan juga kita mendapatkan hasilnya this. Apabila kita rubah, saya ingin mendapatkan elemen tutorial saja, saya tuliskan di sini berarti indeks yang ketiga, karena indeks selalu dimulai dari 0. Lalu saya memberikan contoh juga LED, untuk mengetahui secara langsung atau secara otomatis, sebenarnya ada berapa elemen sih jumlah elemen yang berada dalam list tersebut, yang berarti 4. Mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Ini adalah contoh langsungnya apabila saya ingin menambahkan sebuah elemen yang bernama for you ke dalam list word list yang sudah kita declare sebelumnya. Kita coba word list yang merupakan nama variabel listnya, lalu kita append, berisikan nama elemen yang ingin kita masukkan ke dalam list. Lalu apabila kita print, rekan-rekan boleh jalankan juga, maka list yang sebelumnya hanya berisi 4 elemen akan menjadi 5, karena kita sudah menambahkan elemen for you dalam list tersebut. Lalu apabila kita ingin remove suatu list, seperti ini, kita coba tuliskan langsung remove 2 elemen dalam list maksud saya. Yang pertama menggunakan pop, saya ingin remove elemen dengan indeks ke 1 dalam list yang sudah dideclare sebelumnya, yaitu word list. Juga saya ingin remove tutorial dari list word list yang sudah saya declare sebelumnya tadi. Apabila jalankan, rekan-rekan juga boleh jalankan, maka list yang sebelumnya berisi this is Python tutorial for you, is-nya menjadi hilang. Karena ya kita ingin menghapuskan indeks 1, dan indeks 1 tersebut merupakan is. Dan saya ingin menghapus tutorial juga, sehingga pada kita print word list-nya lagi, maka hasilnya tutorial sudah tidak ada, dan is pun tidak ada. Yang berarti ya kita sudah berhasil meremove item dalam list. Dan ini untuk tuple pun sama, rekan-rekan boleh coba jalankan. Saya hanya memberi contoh saja, ini adalah cara untuk print out tuple-nya saja. Kita bisa mengakses tuple berdasarkan indeksnya sama seperti dalam list. Saya ingin mengakses indeks 2 dalam word tuple, yang berarti nilainya 3, karena sekali lagi dimulai dari 0, 1, dan 2. Lalu saya ingin menambahkan fungsi min, ingin mengetahui nilai minimum dari list dari tuple ini sebenarnya berapa sih. Saya coba tuliskan min, dan nama variabel tuple. Saya coba tuliskan max untuk mencari nilai maksimum, dan saya masukkan nama variabel tuple-nya juga. Dan di sini kita lihat hasilnya adalah 1 untuk minimum, dan 5 untuk maksimum. Ya mungkin kita tidak perlu apabila datanya hanya sedikit seperti ini. Namun sekali lagi ketika kita sudah memasuki data yang sangat besar dan sangat kompleks, ini akan sangat-sangat membantu. Apalagi kita sudah memasuki ke data frame yang terdiri dari beberapa baris dan kolom. Ini akan sangat membantu fungsi-fungsi seperti ini. Oke. Seperti yang saya tadi sudah janjikan juga, ya list ini akan berguna di dalam pengulangan, dan kondisi juga akan berguna di dalam pengulangan di Python, atau yang biasa kita sebut dengan loop. Jadi loop itu kita gunakan untuk mengiterasi suatu rentang atau suatu sequence dalam list atau tuple. Cara penulisannya seperti ini. Kita tuliskan for, misalkan saya tulis variabel berapapun yaitu i dalam rentang 10, yang artinya kita posisikan diri kita sebagai i. I ini adalah merupakan variabel. Kita sebagai i akan mengiterasi rentang 10. Kita akan bergerak satu persatu dari 0
yang merupakan rentang awalnya 1, 2, 3, hingga ke 9, merupakan batas akhir dari rentang 10. Begitulah cara program untuk mengiterasi suatu sequence atau suatu rentang. Kita bisa menuliskan dia X, atau try, atau berapapun, dan kita juga bisa menuliskannya secara berbeda. Ini kita loop menggunakan rentang, yang berarti rentang sepanjang 10, berarti 0 sampai 9. Kita menuliskan lagi yang berbeda, kita loop sebuah rentang start-nya dari 0 hingga ke 10. Ya tentu saja hasilnya akan sama seperti yang rentang 10, dari 0 sampai 9. Lalu kita juga dapat menuliskan seperti ini. Saya coba ajak rekan-rekan langsung coba jalankan. Untuk I dalam rentang 0 sampai 10, kita memasukkan lagi satu parameter, yaitu step. Yang berarti kita akan mengiterasi angka dari 0 sampai 10, namun memiliki step 2. Apabila kita coba jalankan, ya hasilnya akan seperti ini. Kita sebagai I akan mengiterasi rentang dari 0 sampai 10 yang bergerak sepanjang stepnya 2. 0, 2, 4, 6, 8. Ya, karena sesuai rentang dari 0 hingga 9. 10 tidak masuk karena ya tidak masuk di rentang. Kita akan hanya mengiterasi sesuai rentang atau sesuai panjang sequence dari suatu list. Ya, di sini saya mengajak rekan-rekan kembali untuk kita implementasikan beberapa hal langsung dalam mencari program sangat sederhana untuk mencari nilai ganjil dan genap dalam suatu list. Di sini saya coba declare variable X dengan memiliki value berupa list yang berisikan angka random. Ini bisa angka berapapun, namun saya coba tuliskan di sini untuk rekan-rekan juga. Ini adalah value dari variable X. Saya ingin loop pada elemen dalam variable X ini. Sehingga kita perlu tahu dong sebenarnya banyak elemen di dalam list tersebut berapa, kita gunakannya dengan menggunakan len X. Len X akan mengembalikan nilai, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jumlah elemen dalam suatu list. Berarti apabila kita breakdown satu persatu, for I, untuk I dalam rentang, sepanjang len X, yang berarti kalau kita hitung manual, 9, berarti for I in range rentang len X yang merupakan nilai 9, ya karena program menghitungnya secara langsung, maka akan membaca I satu persatu dan kita akan cek kondisinya. Saya memberi kondisi bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah bilangan tersebut ganjil atau bilangan tersebut genap. Kita breakdown kembali. If apabila X pada indeks ke I, yang seperti saya bilang tadi, kita posisikan kita sebagai I, kita mengiterasi suatu program dari 0 hingga indeks maksimal. If X dengan indeks ke I, yang berarti X adalah variabel ini dengan indeks ke I merupakan 100, kita berada di angka 100 sekarang. Apabila sisa pembagian dari 100 dengan 2 merupakan 0, maka artinya dia habis dibagi 2 kan. Berarti dia merupakan bilangan even atau genap. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan print out hasil yang lain, yaitu odd. Dan terus berjalan hingga dari I-nya akan bergerak yang semula 100, cek kondisinya apakah masuk ke sini atau enggak, lalu cek elemen kedua, I-nya bergerak ke iterasi berikutnya, masuk kembali, cek kondisi berikutnya, apakah even atau odd, dan bergerak seterusnya sampai I mengiterasi semua elemen yang berada dalam list X. Hingga akhirnya apabila kita coba jalankan, dan rekan-rekan juga boleh coba jalankan, ya, maka hasilnya adalah kita melihat loop pertama even yang merupakan iterasi pertama yaitu angka 100 benar, dan loop kedua iterasi kedua I-nya merupakan 2, even juga benar, dan kita menemukan nilai odd yang merupakan bilangan ganjil hingga akhirnya even lagi dan even lagi untuk angka 20 dan 10. Ini menunjukkan ya implementasi penggunaan loop yang dapat mengiterasi suatu sequence untuk mencari suatu bilangan yang ingin kita cari dalam suatu list, atau dapat kita gunakan juga untuk mencari suatu anomali dalam suatu list yang sangat besar. Tentu saja dengan kondisi yang sesuai dengan bilangan yang ingin kita cari. Tidak terbatas hanya untuk mencari ganjil atau genap saja, namun bisa mencari bilangan-bilangan yang lain dalam list yang lebih besar juga tentu. Saya harap rekan-rekan sudah berhasil mencoba, ya, karena memang ya, saya harap rekan-rekan bisa mencobanya dan sesuai juga hasilnya apabila tidak ada yang dirubah. Dan rekan-rekan juga boleh merubah hasilnya. Hasil atau value dari nilai X, lalu coba jalankan kembali apakah benar programnya bisa mencari bilangan even dan odd.
apakah kan sudah bisa mencoba dan bisa mendapatkan hasilnya juga. Itu, lalu selain cara loop menggunakan index, ada cara loop juga di Python menggunakan for loops, namun kita loop ke dalam list-nya secara langsung, tidak sebagai index, namun sebagai value-nya secara langsung. Di sini saya coba declare list yang baru bernama drinks. Drinks ini merupakan sebuah variabel yang berisikan value list yang bertuliskan 4 nama minuman. Saya coba tuliskan 2 cara loop yang berbeda secara langsung di sini agar dapat melihat perbedaan, agar rekan-rekan dapat melihat perbedaannya secara langsung. Rekan-rekan boleh coba jalankan juga. Ya, kita melihat ada 8 output di sini. 4 yang pertama adalah untuk iterasi yang pertama, blok iterasi yang ini, dan 4 yang terakhir adalah untuk blok iterasi yang bawahnya. Cara loop yang pertama, ini merupakan cara loop dengan indeksnya. Untuk drink tanpa S, yang berarti variabel baru, bukan variabel drinks, dalam rentang range length dari drinks, yang artinya ini ada 4, kita akan loop dari 0 sampai 3, dan kita print drink, maka hasilnya akan, ya, kita hanya print out indeksnya saja, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Namun apabila kita loop atau iterasi ke dalam list-nya secara langsung, tanpa menggunakan rentang, sebelumnya ada range, kita langsung in for drink dalam drinks, kita akan print drink, yang artinya kita akan mengiterasi drink satu persatu dan mendapatkan hasilnya secara langsung, yaitu ya cola, Fanta, Sprite, Pinto, yang merupakan hasil value-nya langsung yang berada di dalam list drinks tersebut. Ya, di sini saya ingin menunjukkan perbedaan cara loop dengan menggunakan indeksnya atau value-nya secara langsung. Namun penggunaan ini balik lagi terhadap penggunanya mengenai tujuan loop-nya untuk apa dan list-nya seperti apa. Ya, di sini saya coba implementasikan sedikit. Saya ingin menemukan sebuah minuman yang bernama Vinto, dan apabila saya sudah menemukan minuman tersebut, saya ingin program untuk print out, itu merupakan minuman favorit saya. Namun apabila minuman dalam list tersebut bukan Vinto, saya ingin print out, ya itu hanya soda. Saya loop kembali seperti sebelumnya, namun loop-nya berdasarkan value-nya langsung. Untuk drink, dalam drinks, maka akan loop value-nya satu per satu. Apabila drink, kita berada di list pertama, yaitu cola, sama dengan Vinto, maka akan program akan menghasilkan print my favorite drink. Namun apabila bukan, maka akan print out soda. Dan kita coba jalankan langsung. Ya, ketika program masuk iterasi pertama, maka program print out-kan soda. Ya, karena bukan Vinto. 2 juga tidak, karena kondisinya tidak terpenuhi. Ketiga juga, ya kondisinya masih tidak terpenuhi. Namun pada iterasi terakhir kita berhasil menemukan elemen yang ingin kita temukan dalam suatu list. Yang tentu saja, kembali lagi akan membantu ketika kita ingin mencari suatu elemen, atau ingin mengurutkan suatu elemen, atau ingin menghapuskan suatu elemen dalam list yang sangat besar, yang berisi baris dan kolom yang kompleks. Ya, namun bisa nggak sih kita loop menggunakan range, namun saya ingin tetap memprint out-kan value-nya secara real, bukan indeksnya saja. Bisa. Ya, lihat bagaimana saya menuliskan loop-nya sama seperti sebelumnya berdasarkan indeks. Untuk I, dalam rentang panjang elemen dari list drinks, berarti untuk I dalam rentang 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, kita beri kondisi di sini. If drinks, lihat perbedaan. Apabila sebelumnya hanya drink, sama dengan Pinto, maka akan print out favorite drink. Namun di sini, saya menuliskan variabel list-nya. Berarti seperti ini. Apabila kita berada dalam iterasi pertama, apabila drinks dengan indeks ke I, yaitu indeks ke 0, merupakan Pinto, kita sudah bisa mengakses value-nya, karena kita mengaksesnya secara langsung seperti ini. Apabila drinks ke I, drinks dalam indeks ke 0 merupakan Pinto, maka akan print out ini. Namun apabila bukan, saya sama seperti sebelumnya, akan print out statement yang lainnya. Yang apabila kita jalankan, tentu saja hasilnya akan sama. Karena kita mengakses indeks di dalam list dengan value-nya secara langsung. Jadi, lihat perbedaannya. Iya, ini kembali lagi berbalik ke kebutuhan dari pengguna atau programmer dalam menyelesaikan kasusnya. Ada yang membutuhkan indeks ada yang membutuhkan iterasi ke dalam suatu rentang, ada yang membutuhkan iterasi dalam list-nya secara langsung,
atau ada yang membutuhkan campuran seperti tadi, menggunakan rentang, namun ingin mengakses nilai value dari suatu list atau tuple secara langsung. Ya, saya harap rekan-rekan bisa memahami dan ya, sebenarnya mengerti perbedaan dari penggunaan cara-cara for loops tadi. Dan juga ada satu cara lagi dalam Python loop selain for loops, yaitu while loop. Kondisinya seperti ini. Cara penulisan struktur sederhananya seperti ini. While yang merupakan sintaksnya, condition yang akan kita define atau sebuah variabel bernilai true, maka program akan terus menjalankan statement ini. Yang artinya apabila kondisi tersebut masih true, ya program akan terus berjalan tanpa berhenti dan ini bisa mengundang error atau ya unlimited. Ya, tidak akan berhenti gitu program. Kecuali kondisi tersebut sudah berubah menjadi false atau kita memasukkan comment break di bawah do this ini. Langsung mengajak rekan-rekan untuk contoh penggunaan while loop seperti ini. Ini saya coba mendeklar sebuah variabel yang bernama loop condition dan menggunakan loop condition bernilai true. While loop condition yang berarti loop condition ini true, maka program akan terus menjalankan sesuatu. Apa yang dijalankan? Yaitu declare variabel keyword. Variabel keyword akan meminta input. Inputnya adalah menyuruh untuk rekan-rekan atau pengguna untuk input suatu keyword agar dapat menghentikan loop tersebut. Kita coba jalankan. Rekan-rekan juga boleh coba jalankan. Enter the keyword to break the infinity loop. Rekan-rekan boleh memasukkan angka berapapun, coba, atau huruf, atau nama, atau berapapun, maka tulisannya akan wrong, you're trapped, dan program akan terus berjalan. Mengapa? Karena loop condition masih true, tidak berubah jadi false. Atau kita juga tidak menemukan komando break dengan while loop. Caranya adalah dengan kita menetapkan keyword. Apabila keyword yang kita inputkan sesuai dengan kondisi ini, yaitu please stop, kita coba tuliskan please stop, maka program tidak akan lagi meminta keyword karena kondisi pertama sudah terpenuhi. Maka program akan print out hasil congratulations you break the loop, dan saya langsung merubah di sini loop condition yang semula kita declare true menjadi false. Jadi sehingga ketika kita menginputkan keyword please stop, kondisi pertama terpenuhi, semua yang ada dalam kondisi pertama akan dijalankan, print out dan mengganti nilai variabel dari loop condition menjadi false. Sehingga program akan berhenti dan kita akan keluar dari for loop. Dari loop, maksud saya while loop. Jadi itulah perbedaan penggunaan loop. Dalam for sendiri terdapat beberapa cara, lalu dalam while loop juga ada caranya. Dan kembali lagi ke preferensi dan kebutuhan dari pengguna dalam loop pada suatu sequence atau suatu list atau suatu data. Ya, karena ya ada penggunaan spesifik yang dibutuhkan untuk menggunakan for loop atau while loop itu sendiri. Gitu. Berarti apakah rekan-rekan sudah bisa catch up sampai di sini, sampai ke penggunaan loop dalam Python? Saya harap rekan-rekan sudah bisa catch up, dan mungkin saya bisa membagi dan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Karena kelihatannya sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan. Baik, saya menemukan pertanyaan dari Ibu Herawati. Terima kasih pertanyaan Ibu. Ada pertanyaannya mengenai perbedaan division dan floor division ya. Ya, kalau division Bu itu hanyalah pembagian biasa, namun floor division adalah pembagian dengan pembulatan tanpa memperhatikan sisanya. Jadi di sini X dibagi Y, kemudian 100 ya, ini karena merupakan bilangan bulat. Bila kita coba 100 ya, 201 dibagi 2, floor division-nya tetap 100 karena ya kita hanya membulatkannya, tidak mencari keseluruhan dari hasil pembagiannya, sehingga hasilnya tetap 100, pembulatan pembagian. Ya, makasih Mas Geo. Dari input ketiga, memang tadi saya udah coba shift enter atau run, terus error gitu. Jadi yang di run itu di baris yang terakhir atau setiap barisnya ya? Jadi untuk run Mas, itu setiap barisnya harus di run, apalagi ketika ada variabel yang saling berhubungan seperti ini contohnya Mas.
kita ingin print out nilai dari variabel X, Y, dan name seperti ini. Apabila kita tidak running ketika kita declare variabelnya, maka ketika kita ingin print out nilai dari suatu variabel, ya program tidak akan mengenalinya Mas, karena ya program belum tahu ada variabel tersebut karena kita belum jalankan. Jadi apabila ada apabila ada variabel yang berkaitan, kita harus running terlebih dahulu ketika declare variabelnya. Barulah kita bisa memanggil variabel tersebut. Seperti itu. Jadi di inputan yang nomor 4 itu setiap barisnya di run? Oh enggak Mas, ini langsung semuanya secara langsung dalam command line yang 4 ini. Jadi ketika kita pencet run, ini semuanya langsung ter-run masing-masing. Semuanya langsung di-run masing-masing seperti ini Mas. Jadi kita menganggapnya dalam satu baris gitu Mas. Dalam satu line program. Jadi kita jalankan langsung semuanya dijalankan. Memanggil variabel dari X, Y, name, dan name dalam satu kali pencet run. Begitu. Tadi sebelumnya sempat saya coba run, terus ada error gitu. Terus itu bisa di back atau di undo gitu nggak ya? Mungkin coba declare variabel yang di Sekarang atasnya. saya coba lagi malah nggak muncul. Yang ini sudah dijalankan Mas, variabel untuk declare variabel. Udah sama nggak saya ubah? Ya. Oh iya, coba dijalankan. Mungkin karena ada beberapa variabel yang saling berkaitan ya Mas dengan yang di bawahnya. Kita bisa restart kernelnya Mas, dengan pencet kernel di sini, restart dan clear output. Ini akan mereset semuanya dari menjadi default. Dan boleh coba dijalankan lagi. Mungkin karena saya menuliskan ada variabel yang saling tumpang tindih seperti tadi, ada beberapa X yang saya sebutkan beberapa kali, jadi X yang terakhir yang saya tampilkan. Mungkin seperti itu ada sedikit bersinggungan variabel. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ang, bagaimana menambahkan perintah program dan komen dalam Jupyter? Gitu ya, Mas. Saya coba share screen lagi berarti. Ya, cara menambahkan komen atau perintah dalam Jupyter adalah dengan menuliskan, bisa menggunakan insert. Kita bisa menuliskan insert cell above seperti ini, akan menambahkan sel di atas, atau insert cell below, menambahkan komennya di bawah ini, atau menuliskan mengetik tanda plus aja untuk insert cell below seperti ini, gitu Mas. Kita bisa delete, ya delete lagi. Lalu untuk menambahkan komen seperti ini, kita bisa merubah tipe selnya. Saya tadi menambahkan sel ini dengan insert cell. Ini adalah tipenya kode, yang berarti dia akan menganggap sel tersebut sebagai kode. Apabila kita ingin merubahnya menjadi tulisan atau komen seperti ini, ganti menggunakan heading seperti ini. Kita tuliskan apapun, contoh seperti ini adalah contoh headingnya. Ini heading 1, heading 2, heading 3 yang akan berubah sesuai ukurannya. Tuliskan contoh seperti ini. Sama, kita running, tapi hasilnya akan menjadi komen seperti ini. Bukan lagi dianggap sebagai program. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih banyak pada Pak Geo atas pemaparannya mengenai pengenalan Python. Nanti ditunggu Bapak Ibu pada jam 1 siang setelah istirahat makan dan ibadah siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali kepada peserta workshop Optimization and Simulation Modeling for Disaster Management pada siang hari ini. Ya, semoga Bapak Ibu semua sudah mendapatkan makan siang enak ya Bu, Pak. Nah, selanjutnya pada sesi ini kita akan melanjutkan kembali sesi pengenalan mengenai Python yang akan dilanjutkan oleh Bapak Geo Rahmat Fauzi. Oleh karena itu, dipersilakan kepada Bapak Geo Rahmat Fauzi, silahkan untuk memaparkan materinya kembali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iva. Oke, selamat siang kembali rekan-rekan. Saya harap rekan-rekan semua sudah istirahat, sudah makan, sudah kembali refresh untuk akhirnya kita memasuki lagi kembali ke materi mengenai pengenalan Python yang melanjutkan hands-on yang tadi. Saya kembali share screen, rekan-rekan boleh kembali membuka halaman yang tadi, link yang telah kami berikan oleh panitia juga. Dan apabila terjadi error atau tulisannya dead kernel atau apapun, rekan-rekan boleh mencobanya dengan restart kernel atau buka kembali link yang sebelumnya telah diberikan oleh panitia.
mungkin akan kembali dikirimkan linknya oleh panitia. Saya harap tidak ada kendala mengenai pembukaan link yang tadi. Kita langsung saja coba masuk lagi kembali yang tadi. Kita berhenti tadi sampai di Python. Barangkali apabila masih ada kendala, boleh raise hand, nanti akan coba dibantu dengan panitia atau dengan saya sendiri juga. Sambil menunggu yang lainnya yang masih mungkin ada kendala, atau saya harap semuanya sudah berhasil membuka kembali link dari Jupyter Notebook-nya, saya akan langsung memaparkan kembali mengenai poin-poin yang saya bilang cukup penting dalam Python juga, yaitu function dan object oriented program. Sama saya akan masuk kembali ke Python. Jadi dalam Python ini terdapat suatu yang disebut fungsi. Fungsi ini berisi baris-baris kode yang memiliki tugas tertentu untuk menjalankan suatu hal. Definisi fungsi adalah seperti ini cara penulisannya. Def, yang berarti define, sintaks untuk define fungsi, dan nama fungsinya, bebas, ini berupa variabel juga, nama fungsi apapun, dan kita bisa menginputkan suatu parameter atau tanpa memasukkan parameter. Dan fungsi name tersebut, fungsi dengan nama tertentu tersebut akan melakukan suatu statement atau suatu perintah ketika fungsi tersebut dipanggil. Di sini saya akan mengajak rekan-rekan langsung untuk coba declare fungsi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, def my function, kita declare nama fungsi apapun. Di sini saya coba menuliskannya dengan nama my function. Lihat di sini, saya tidak memasukkan apapun, berarti fungsi ini tidak memiliki parameter yang dapat diinputkan. Fungsi ini tugasnya apa? Fungsi ini bertugas untuk melakukan suatu perintah untuk print out suatu teks, yaitu print something when function is called. Coba kita jalankan, rekan-rekan juga boleh running, seperti cara running yang sebelumnya. Tidak akan terjadi apa-apa, karena ya seperti variabel, program hanya menyimpan fungsi tersebut atau variabel tersebut. Ketika kita ingin menjalankan fungsi tersebut harus dipanggil. Cara memanggilnya hampir sama seperti variabel, namun gunakan tanda kurung di belakangnya seperti ini. Ini akan memanggil fungsi yang telah kita declare pada baris sebelumnya di program yang telah kita buat. Coba rekan-rekan juga boleh coba jalankan. Ya, maka ketika kita memanggil my function, dia akan otomatis menjalankan kode yang ada di dalam my function, yaitu print out suatu teks yang berisikan ini dalam kasus saya. Ya, jadi begitu dasar cara kerja dari fungsi secara sederhana. Dan di sini saya coba memasukkan dan membuat fungsi yang memiliki parameter. Kita define lagi def dengan nama fungsinya adalah function with params, dan kita beri parameter x. X ini merupakan suatu variabel yang nantinya akan dikenali oleh fungsi yang kita akan menginputkan nilai atau value dari variabel x tersebut. Tugas dari fungsi yang saya define ini adalah untuk print out suatu teks yang berisikan fungsi dari parameter dan memanggil nilai dari variabel x. Bila kita coba jalankan, ya tidak terjadi apa-apa lagi karena kita baru declare fungsi tersebut. Sekarang rekan-rekan boleh mengganti memanggil fungsi yang telah dibuat sebelumnya dan boleh diganti dengan parameter apapun, entah itu angka atau huruf atau karakter maksud saya. Dan jangan lupa apabila ingin memasukkan suatu karakter atau string diberi tanda kutip. Jadi saya coba tuliskan nama saya sendiri. Dan ini merupakan value yang akan diinputkan sebagai value X yang kita define ketika declare fungsinya. Jadi ketika kita jalankan, maka program akan melakukan suatu tugas, maksud saya fungsi akan melakukan suatu tugas untuk print out sebuah parameter, suatu teks, dan pass out nilai dari parameter X yang kita inputkan merupakan G. Jadi seperti itu cara penggunaan fungsi secara sederhana dengan menggunakan parameter maupun tanpa parameter. Ya, di sini saya sudah siapkan beberapa fungsi yang rekan-rekan boleh coba, boleh lihat dulu terlebih dahulu. Saya menuliskan ada fungsi seperti do something, lalu plus 5, minus 5, multiply, atau divide. Lihat di dalam kurung ada beberapa fungsi yang memiliki parameter sebagai variabelnya. Di do something, kita tidak memiliki parameter yang perlu dimasukkan. Tidak ada nilai yang perlu diisikan pada variabelnya. Sementara pada fungsi-fungsi lainnya ada beberapa parameter yang perlu dimasukkan. Lalu, apabila ada tanda seperti ini, X, Y, yang artinya fungsi, ketika dipanggil kita perlu state nilai dari variabel X dan variabel Y, agar fungsi tersebut dapat memproses variabel tersebut.
Oke, di sini saya coba mengajak rekan-rekan juga untuk mencoba salah satu dari fungsi tersebut atau boleh mencoba satu persatu. Jangan lupa coba di-run untuk declare fungsinya dan coba panggil salah satu fungsi dari fungsi yang telah kita declare. Di sini saya coba untuk memanggil fungsi multiply. Saya masukkan variabel 2 sebagai value dari X di sini dan variabel 100 sebagai value dari Y. Ketika fungsi multiply dipanggil, nilai X yang berada dalam fungsi multiply akan berubah menjadi 2 dan nilai Y yang berada dalam fungsi multiply akan berubah menjadi 100. Sehingga ketika kita memanggil fungsi multiply, literally artinya untuk mengalihkan 2 dengan 100, maka hasilnya akan 200. Ya, jadi ini adalah salah satu trik juga. Alangkah baiknya jika kita membuat suatu fungsi, lebih baik kita menamakan fungsi tersebut sesuai dengan tugasnya. Seperti yang saya lakukan di sini. Apabila saya menuliskan fungsi plus 5 dan parameternya 10, maka saya ingin menambahkan nilai angka 10 ini dengan nilai 5. Apabila kita coba running, maka hasilnya akan 15. Jadi nama fungsinya diusahakan sebisa mungkin menjelaskan tugas dari fungsi tersebut agar kita tidak kebingungan ketika menyusun program maupun ketika ingin memanggil fungsi-fungsi tersebut. Nah, inilah mengapa yang saya bilang ketika fungsi tersebut sudah terlalu banyak, ada kemungkinan bahwa fungsi tersebut saling bertumpukan dan variabel saling assign. Oleh karena itu muncullah cara penulisan program yang disebut dengan Object Oriented Programming yang akan saya jelaskan setelah penjelasan global dan lokal variabel ini. Variabel itu penting, namun dalam variabel terdapat dua jenis juga, terdapat global variable dan terdapat lokal variable. Global variable contohnya adalah seperti ini. Saya tuliskan variabel number dengan nilai 5 dan variabel names dengan nama Geo atau dengan nilai berupa string yang dituliskan Geo. Ini merupakan global variable. Mengapa? Karena saya menuliskan variabel tersebut atau declare variabel tersebut berada di luar fungsi sehingga dapat diakses oleh bagian program dimanapun sepanjang program yang kita buat maupun di dalam fungsi. Akan tetapi, ketika kita declare suatu variabel, seperti yang saya tuliskan di sini, local number, bernilai 200, maka variabel tersebut merupakan variabel lokal karena dia berada di dalam fungsi. Apabila kita ingin memanggil local number, namun tanpa memanggil fungsi tersebut, maka program tidak akan mengenalinya karena dia berada di suatu region lokal yang bernama function test. Apabila kita coba declare saja, tidak terjadi apa-apa. Ketika kita ingin coba panggil, misal kita ingin panggil variabel globalnya saja, kita coba jalankan, ya maka print number, kita akan print out value dari number yang berisikan 5. Namun, apakah bisa kita menuliskan nama variabel yang sama, namun di dalam fungsi gitu? Saya coba tuliskan lagi nama variabel yang sama, seperti variabel yang di global, namun saya tuliskan kembali di dalam fungsi, dan saya ubah nilainya menjadi 10. Ketika saya panggil function 2 ini untuk print out value dari variable number, maka hasilnya akan sama 5. Tidak. Mengapa? Karena variabel yang kita panggil merupakan variabel lokal, dan variabel lokalnya sudah diganti dengan angka 10, tidak lagi menjadi 5. Jadi disinilah perbedaan antara lokal dan global variabel. Hal ini juga sangat penting dalam Python karena ketika kita ingin memanggil suatu program dan suatu variabel dan ternyata variabel tersebut berada dalam fungsi, kita perlu mengakses dan memanggil fungsi tersebut, lalu memanggil variabelnya melalui fungsi tempat variabel lokal tersebut berada. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasuki ke Object Oriented Program, cara penulisan Object Oriented Programming, atau yang dibagi dengan kelas dan objek, seperti yang saya sudah jelaskan pada slide PowerPoint yang sebelumnya. Yang saya beri contoh, sebuah kelas yang berisikan orang dengan atribut dan metode. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika ingin membuat suatu program dengan cara Object Oriented Program. Ada 4 hal penting, yaitu kelas, objek, atribut, dan metode. Saya ingin menjelaskan kembali yang sudah saya jelaskan di slide ketika menjelaskan Object Oriented Program. Jadi kelas itu adalah suatu blueprint atau template tempat sesuatu itu dibuat. Seperti pada contoh yang saya buat tadi adalah orang. Jadi template-nya itu adalah kelas orang yang template tersebut bisa memiliki nama, bisa memiliki pekerjaan, dan bisa memiliki sebuah metode. Nama dan pekerjaan merupakan suatu atribut yang dimiliki oleh template dari kelas. Dan tadi cara berbicara
bergerak, atau tidur merupakan suatu metode yang dimiliki oleh template kelas tersebut. Lalu, apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang akan kita buat ketika kita membuat sesuatu dari kelas. Jadi ketika kita membuat suatu objek seperti yang saya contohkan tadi, Geo merupakan objek dari suatu kelas yang akan memiliki atribut dan metode dari kelas tersebut. Saya berikan contoh lagi. Ya. Di sini saya membuat suatu kelas yang bernama cat atau kucing. Di sini saya memberikan template dari kelas. Kelas kucing ini akan memiliki suatu nama, warna, dan jenis sebagai atribut template-nya. Namun, ini hanya suatu template, tidak memiliki nilai aslinya, tidak memiliki nama yang asli, tidak memiliki nama yang unik, atau warna yang berbeda dengan yang lainnya, dan jenis. Hanya template, tempat kita menaruh value tersebut. Lalu metodenya adalah speak. Di sini saya menuliskan speak untuk berbicara mengenai nama dari objek kucing tersebut. Apabila kita coba jalankan, kita declare kelas kucingnya, tidak terjadi apa-apa, sekali lagi karena kita baru declare kelasnya sendiri. Untuk membuat suatu objek dari kelas, kita panggil suatu variabel, namanya bebas, kita beri nama objeknya apa. Di sini saya coba menuliskan kucing. Lalu saya panggil nama kelasnya yaitu kelas cat atau kucing yang merupakan kelas dari cat, dan kita pass in nama yang merupakan nama, warna, dan jenis yang merupakan template dari kucingnya. Yang sebelumnya hanyalah template, kini kita membuat suatu objek dari kelas dan mempass in nilai yang aslinya. Yang sebelumnya ini merupakan name, color saja, dan breed tanpa ada value aslinya, kini kita memasukkannya dengan nama kucingnya, warna kucingnya, dan jenis kucingnya. Yang berarti apabila kita jalankan, kita sudah membuat objek Pucci dengan nama Pucci, warnanya putih, dan breednya merupakan kucing domestik. Lalu, apa yang kita lakukan ketika kita ingin membuat kucing itu melakukan sesuatu? Kita ingin mengetahui sebenarnya Pucci ini warnanya apa sih? Kita bisa mengakses pucci.color. Ini merupakan atribut, jadi bukan merupakan fungsi. Jadi apabila kita jalankan, ya warna dari Pucci adalah putih. Apabila kita coba panggil jenisnya apa, kita ingin mengetahui sebenarnya jenis objek yang udah kita buat itu apa sih? Meskipun kita sudah tahu karena kita yang memasukkan, tapi ini membuktikan bahwa kita bisa mengakses atribut yang dimiliki oleh suatu objek. Dan kita juga bisa menyuruh objek tersebut untuk melakukan suatu metode, yaitu speak. Karena merupakan metode, dan metode tersebut adalah fungsi, sehingga beri tanda fungsi seperti ini, 2 kurung. Bila kita jalankan, ya dia akan print out perintah yang berada dalam fungsi atau metode speak, yaitu mengenalkan self.name yang merupakan namanya. Lalu di sini terdapat suatu fungsi yaitu definit dan self. Jadi definit ini menjelaskan bahwa variabel-variabel tersebut akan dimiliki oleh suatu objek ketika objek tersebut pertama kali diinisialisasikan. Ya, jadi ketika objek tersebut dibuat, objek tersebut akan memiliki nama, color, dan breed secara otomatis, di mana kita harus menginputkan nama tersebut. Dan self ini menunjukkan bahwa name tersebut dimiliki oleh objek kelas, dan color tersebut dimiliki oleh objek kelas. Jadi dengan kata lain, self ini adalah kata kunci untuk menghubungkan suatu objek dengan nama kelasnya. Begitu. Lalu di sini juga saya coba menampilkan example lagi selain yang tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide, ini adalah contoh pembuatan kelas orang secara programnya seperti apa. Saya coba buat kelas person seperti ini, lalu berisikan atribut nama, occupation, dan age. Sebenarnya ini sama saja dengan kelas kucing yang tadi, cuman saya berikan atribut yang berbeda untuk sebagai referensi saja. Lalu saya berikan metode yang dapat dilakukan oleh objek yang dibuat dari kelas person ini. Dia akan dapat describe information yang menjelaskan occupation-nya apa, lalu umurnya berapa, dan dia akan dapat menjalankan metode speak yang menjelaskan namanya siapa, dan dia akan dapat melakukan metode sleep yang akan print out nilai yang menjelaskan bahwa dia sedang tidur. Ini hanya permisalan saja. Apabila kita jalankan, lalu saya buat lagi objek yang bernama Geo dari kelas person, namanya Geo, pekerjaannya freelancer, dan umurnya 17. Bila saya jalankan, objek tersebut telah selesai dijalankan karena tidak ada error yang muncul. Dan saya ingin Geo untuk tidur. Saya jalankan, ya maka dia akan print out metode yang dihasilkan oleh fungsi sleep, yaitu print out
yang menandakan bahwa ya saya sedang tidur. Ini adalah permisalan saja bagaimana bahasa pemrograman Python dapat dihubungkan dengan objek-objek yang terjadi di objek-objek yang ada di dunia nyata yang tentu saja dapat berinteraksi satu sama lain, yang memiliki atribut atau properti dan memiliki fungsi yang bertindak sebagai behavior dari objek tersebut. Oke, saya harap rekan-rekan sudah bisa sambil mencoba juga dan coba memahami juga seperti apa pembuatan kelas dan objek ini. Ya, memang pembuatan atau penggunaan kelas dan objek ini lebih kepada programmer yang lebih advance sebelum tidak digunakan pada penulisan program yang sederhana, karena akan membingungkan nantinya. Di sini juga saya akan mengajak rekan-rekan untuk mencoba membuat mini project. Jadi mini projectnya adalah saya akan mengajak rekan-rekan untuk membuat kelas car object ini, di mana objek car ini akan memiliki nama, tipe mobilnya, dan target. Di mana target ini berisi angka yang akan kita inputkan dalam suatu angka, integer maksud saya. Misalkan saya taruh 200, yang berarti target. Target ini berfungsi sebagai jarak yang nantinya perlu dicapai oleh objek mobil tersebut agar sampai di tujuannya, yang berarti target tersebut harus berubah menjadi 0 ketika mobil tersebut sampai di tujuannya. Dan kita ingin mengetahui pada jam keberapa mobil mencapai targetnya. Kita coba buatkan program simple seperti ini. Di sini pembuatan objek kelas car sederhana, lalu dev init, apa saja yang akan dimiliki oleh 6 atribut unik yang akan dimiliki oleh masing-masing objek. Masing-masing objek akan memiliki car name, car type yang berbeda, dan target yang berbeda sesuai dengan yang kita inputkan. Namun, semua dari objek yang dibuat dari kelas car akan memiliki jam ke 0. Karena di sini saya tidak memasukkannya sebagai parameter init, yang berarti self.hour tidak diinisiasikan secara unik, yang berarti nilainya sama untuk semua objek yang dibuat dari kelas car. Di sini saya buatkan beberapa fungsi dengan atau metode yang memiliki perintahnya masing-masing. Untuk display information, saya akan menyuruh untuk objek car untuk memberitahu nama dia siapa, tipenya apa, distance remaining-nya berapa, jarak yang dibutuhkan untuk mencapai targetnya, dan sudah berada pada jam keberapa dia dalam simulasinya. Lalu saya ingin mencoba membedakan speed sedikit. Apabila car type-nya small truck, dia akan memiliki speed 30, yang dimana ini saya asumsikan 30 km ini per jam. Apabila medium, dia 40 km per jam. Dan apabila large, dia akan berjalan secepat 50 km per jam. Lalu ada fungsi dev, move 1 hour, yang artinya saya ingin membuat objek dari kelas mobil ini bergerak selama 1 jam. Apa yang terjadi ketika suatu mobil dengan kecepatan tertentu bergerak selama 1 jam? Tentu saja distance remaining-nya akan berkurang sesuai dengan kecepatannya per jam. Yang berarti self distance remaining, yang artinya objek, yang artinya variabel jarak yang dimiliki oleh objek tersebut akan berkurang sesuai dengan kecepatannya yang ditentukan dari tipe mobilnya. Ini akan berlaku apabila kondisi 1 terpenuhi, yang artinya jarak tidak sama dengan 0, yang artinya masih ada jarak yang perlu dilaksanakan oleh mobil untuk mencapai tujuannya. Dan apabila jaraknya tidak sama dengan 0, lebih besar dari 0 maksud saya, maka dia akan bergerak sejauh kecepatannya selama 1 jam. Dan tentu saja jamnya akan bertambah 1, yang semula 0 menjadi 1. Lalu apabila masih belum 0 jaraknya, dia akan bergerak selama 1 jam lagi dan berubah lagi jamnya menjadi 2, menjadi jam ketiga dan seterusnya hingga akhirnya berhenti ketika distance remaining-nya menjadi 0. Ya. Ini adalah statement-nya apabila jaraknya sudah 0, maka self hour tidak akan lagi bertambah untuk semua objek yang dibuat dari kelas car. Dan di sini adalah metode kunci yang saya gunakan untuk mobil reach target, yang artinya ketika dia reach target, dia akan define speed mobil tersebut berdasarkan tipenya, menjalankan fungsi yang ini, lalu dilanjut dengan menjalankan fungsi self move 1 hour, yang artinya mobil akan bergerak selama 1 jam, menjalankan fungsi yang ini, lalu akan display information untuk setiap kali mobil tersebut bergerak selama 1 jam. Saya harap rekan-rekan bisa cukup memahami inti dari pembuatan kelas car-nya ini. Lalu apabila kita jalankan, ya kelas car sudah berhasil dibuat, tidak ada error yang muncul, dan kita ingin membuat suatu objek dari kelas car. Saya membuat objek mobil dari kelas car, saya beri nama dia mobil untuk sederhana saja. Lalu saya jenisnya ingin memasukkan dia large truck. Bila kita lihat secara langsung, large truck itu speednya 50. Dan saya ingin memberi jarak itu 200, yang artinya
objek mobil membutuhkan jarak sebesar 200 km untuk mencapai tujuannya. Ya, atau 200 itu untuk menjadi 0. Kita ingin tahu berapa lama sih untuk mencapai tujuannya. Kita jalankan, objek sudah berhasil dibuat karena tidak ada error yang muncul. Dan kita bisa coba beri tanda pagar dulu di sini untuk melihat informasi initial information-nya. Kita jalankan. Informasi mobilnya adalah mobil, tipenya large truck, distance remaining-nya 200, dan berada pada jam ke-0. Sesuai dari urutan yang kita declare di sini. Name, car type, distance remaining, dan self hour. Karena kita memanggil fungsi display information untuk menunjukkan initial information-nya. Lalu saya ingin membuat mobil tersebut bergerak selama 10 jam. Sehingga kita gunakan iterasi. Saya ingin membuat mobil tersebut bergerak selama jam per jam dalam rentang 10 jam. Artinya for i dalam rentang hour, yang artinya dari 0 sampai 10. Ya. Lalu kita panggil objeknya dan kita suruh objek tersebut untuk menjalankan fungsi dengan cara dot reach target. Maaf. Dot reach target, yang artinya objek dari mobil akan menjalankan metode reach target ini sebanyak dalam rentang 10. Bila kita jalankan, kita akan melihat iterasi yang terjadi dari rentang 0 hingga 10. Pada iterasi pertama, distance mobil tentu saja ini merupakan inisialnya. Distance remaining-nya 200 pada jam ke-0. Dan karena dia large truck, kita tahu bahwa speed-nya adalah 50, karena kita yang mendefine-nya, sesuai dengan tipe mobil. Yang berarti, ketika mobil sudah self-move 1 hour, dia akan bergerak mengurangi distance-nya sesuai dengan kecepatan per jamnya, yang berarti berkurang 50 menjadi 150 pada jam ke-1. Lalu pada jam ketiga akan menjadi 100, terus begitu berkurang hingga akhirnya distance remaining-nya menjadi 0. Dan ketika distance remaining-nya menjadi 0, di sini saya anggap bahwa mobil sudah mencapai tujuannya, dan kita dapat mengetahui bahwa mobil mencapai 200 km ketika dia berada pada jam ke-4. Dan ketika kita membuat mobil tersebut bergerak pada jam-jam berikutnya, seperti yang telah kita inputkan, ingin membuat mobil tersebut bergerak selama 10 jam, tidak akan terjadi apa-apa karena ya mobil tersebut sudah memenuhi kondisinya untuk mencapai distance remaining yang 0. Sehingga kita mengetahui kapan dia mencapai tujuannya. Jadi ya itu hanyalah contoh yang sangat sederhana mengenai cara penggunaan object oriented program atau kelas dan objek ini dalam suatu objek-objek yang ada di dunia nyata ini, sehingga kita bisa melakukan pendekatan untuk simulasi terhadap apapun yang ada di dunia nyata ini. Seperti itu. Dengan pemaparan object oriented program tadi mungkin menutup semua materi yang ingin saya sampaikan mengenai pengenalan Python dasar ini. Mungkin apabila rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan saja di chat box dan akan saya coba jawab satu persatu. Oke, seperti tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Berta untuk pembuatan objek di kelas CAT, ya Bu ya. Ya di sini saya menuliskan cara penulisan yang berbeda untuk menulis suatu string yang digabungkan dengan nama variabel. Untuk sebelumnya, saya menuliskannya seperti ini. Namun ini hanyalah perbedaan saja, Bu. Jadi tergantung preferensi lebih senang yang mana programmers untuk dalam menyusun programnya. Ini outputnya sama saja, yang artinya ini F sama dengan format saja, namun ini penulisannya berbeda, dot formatnya di belakang. Namun yang ini penulisan F-nya duluan, dan kita langsung memasukkan nama variabel name-nya di dalam kurung kurawal. Yang mana kalau di bawah saya mengosongkan dulu tempatnya, lalu saya tuliskan format, baru nama variabelnya. Jadi lebih ke hanya perbedaan cara penulisan saja. Intinya yang di printnya sama saja. Terima kasih Mas Geo. Sama-sama. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapeda DKI, Bapak Hale. Oke, misalkan untuk mini project saya mau simulasikan efisiensi BBM dari setiap kecamatan ke lokasi TPA. Berarti variabelnya bisa jenis truk, jarak setiap kecamatan ke TPA, dan kecepatan. Iya, betul Pak. Kita dapat melakukan simulasi tersebut dengan menganggap objeknya merupakan truk, dan yang menjadi atributnya adalah mungkin jenis truknya dan ya bensin yang diperlukannya itu juga bisa menjadi
variabel bergantung dengan jaraknya. Betul sekali, Pak. Yang nantinya akan tentu saja berhubungan dengan asumsi kecepatan yang dimiliki oleh mobil truknya. Seperti yang saya sudah lakukan tadi, saya menggunakan asumsi kecepatan yang digunakan oleh mobilnya. Seperti itu, Pak. Jadi langsung tuliskan Mas saja Gio, di chat box Zoom. Ya. boleh minta tolong misalkan didemonstrasikan gimana, demonstrasi aja sih, memasukkan data GIS gitu di Python, Data GIS ya, menggunakan Bu. data GIS, heeh. Data shapefile mungkin ya. Iya, shapefile boleh deh. Coba buat file baru di Jupyter Notebook yang saya miliki di ini. Lalu dalam Python terdapat suatu library yang disebut dengan GeoPandas. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu hal yang spesifik seperti ingin menginputkan suatu library untuk mengolah data JIS misalkan GeoPandas, kita bisa melakukan import library GeoPandas. GPD akan dikenal sebagai library GeoPandasnya. Ini mungkin akan terjadi error karena saya belum environment saya tidak ada di Jupyter Notebook-nya, melainkan ada di Visual Studio. Jadi apabila kita jalankan mungkin akan error. Oh ternyata udah terupload juga. Jadi caranya adalah mungkin, sebentar Bu, saya perlu mencari datanya dulu yang ingin jadi contohnya. Mungkin atau enggak, mungkin kita bisa misalkan aja, kita ingin menginputkan suatu data. Kita beri variabel tersebut data, dan kita bisa menginputkannya GPD yang merupakan, kita memanggil library GeoPandas dot read SHP kalau saya tidak salah. Lalu memasukkan path yang dibutuhkan. Misal saya menaruhnya di, ya maaf, ini headset saya sedikit masalah, harus sedikit nempel. Ada fungsi dari GPD untuk read shapefile mungkin. Kalau saya tidak salah fungsinya seperti ini, read shapefile. Dan kita masukkan path di mana file tersebut diletakkan. Misal di dokumen, lalu nama file .shp-nya. Saya beri contoh saja seperti itu. Lalu apabila kita jalankan, objek akan menerima data sebagai yang berisi nama file .shp tadi, nama shapefile yang sudah kita rubah menjadi data frame. Ketika kita input data tersebut menjadi data frame, maka Python sudah dapat mengolahnya, yang artinya kita dapat mengolah data tersebut dan kita dapat memvisualisasikannya. Seperti yang sudah saya tunjukkan contohnya tadi Bu, pada saat demo output relief ops dalam interface, saya menggunakan read shapefile untuk memplot data koordinat dari Gudang Bulog dan plot untuk batas-batas kecamatan di Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Jadi sebenarnya kuncinya hanyalah menggunakan di data GeoPandas ini untuk read shapefile. Ketika dia sudah terbaca sebagai data frame, maka ya kita akan bisa melakukan apapun dalam Python ketika data tersebut sudah menjadi data frame. Bisa kita olah, bisa kita plot, atau bisa kita visualisasikan dalam bentuk chart dan peta. Mungkin seperti itu, Bu. Saya harap bisa menjawab, Bu, ya, karena Iya. Kalau tahu library-nya yang ada itu dari mana ya? Misalkan tahu ada GeoPandas, terus kemudian ada yang lain-lain, itu lihatnya di mana ya? Sebenarnya di documentation Python-nya itu ada, Bu. Bisa di search di Google aja langsung. Library misalkan, saya sendiri sempat mencoba mencari library untuk routing misalkan. Library untuk plot, map, itu di Python akan langsung muncul, Bu. Karena dokumentasinya memang sangat banyak dan rapih. Sudah termasuk dengan contoh-contohnya juga. Itulah salah satu kemudahan Python. Oke, terima kasih Mas Gio. Oke, baik, Bu. Mungkin langsung diberi contoh untuk mencari itu Mas library, biar kita tahu. Oh, library boleh. Iya. Bisa cari saja Mas di sini library Python. Dia langsung bisa ada di sininya, kita bisa langsung mencari atau langsung di PyPy package-nya. Ya, saya bisa mencari di sini biasanya Mas, ada di PyPy package, atau kita bisa langsung mencarinya di sini di project-nya atau dari Python-nya langsung. Sini ada, kita bisa mencari ini library-nya Mas, langsung. Atau kita bisa mencari secara spesifik saja di Google dan bisa kita langsung install menggunakan command prompt. Jadi di sini saya tidak memasukkan cara installing di desktop masing-masing, ya karena untuk ini, jadi saya menggunakannya yang online. Namun perlu step lebih lanjut yang terlebih dahulu harus dilakukan apabila ingin menginstal Python.
yang mungkin Oke. nanti akan coba saya bagikan apabila rekan-rekan ingin menginstal Python-nya di desktop masing-masing, sehingga dapat menginstal library-library secara spesifik. Nanti akan saya berikan, panitia akan berikan bersamaan dengan materi-materi lainnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, dari Bu Suci, jenis data seperti apa yang bisa diimport ke dalam Python? Cukup banyak data yang bisa diimport ke dalam Python, dan library yang mendukungnya adalah Pandas. Kita bisa mengimport hampir semuanya, yaitu contohnya .csv, .txt, dan Excel tentu saja bisa, di mana saya juga menggunakan import data Excel untuk interface yang output yang saya demokan tadi bersama dengan Pak Tommy, dan juga termasuk shapefile yang menggunakan library GeoPandas. Jadi hampir semua data bisa. Lalu, apakah format file AutoCAD dan ArcGIS bisa diekspor ke dalam Python? Kalau untuk AutoCAD sendiri, saya belum pernah mencobanya, Pak. Namun, sepertinya, karena saya lihat bahwa Python hampir bisa membaca semua data, dan Python pun dapat membaca .txt per barisnya. Mungkin akan bisa membacanya apabila kita memformat file AutoCAD tersebut menjadi format yang dapat dibaca oleh Python. Dan untuk ArcGIS, apabila datanya .shapefile akan bisa diekspor ke Python, yang mana kita akan memiliki data frame yang berisikan misal shapefile untuk Provinsi Jawa Barat. Ketika kita importkan ke Python, kita akan memiliki data frame untuk masing-masing kota, misalnya di Jawa Barat, dengan koordinatnya dan atribut-atribut yang dimiliki oleh masing-masing kotanya. Penjelasan saya cukup sampai di sini. Sebelumnya karena jam juga sudah menunjukkan 13 hampir ke 40 menit, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Ibu dan Bapak sekalian yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan dan pertanyaan-pertanyaan juga. Itu saya izin pamit, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Iva. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Gio atas pemaparannya, dan langsung praktek sedikit nih mengenai penggunaan Python.